Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, sharing gitu, semoga bermanfaat gitu dari tayangan ini. Diawali dengan saya melihat podcastnya Haji Ikun, butik Haji Ikun kalau nggak salah ya. Dan saat itu sosok dari tamu Haji Ikun itu adalah Lucinta Luna. Mungkin ya masyarakat Indonesia tahu lah ya sosok ini karena dia termasuk ya artis yang terkenal juga. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat atas kembalinya ya hijrahnya Lucinta Luna yang memproklamirkan dirinya sekarang menjadi Muhammad Fattah. Alhamdulillah gitu, saya ikut berbahagia. Nah, tapi di pembahasan ini bukan tentang membicarakan sosok Lucinta Lunanya ya, tapi secara umum pendidikan keluarga, bagaimana pendidikan untuk keluarga, terutama mungkin ya ini karena pengalaman saya secara pribadi dan kekhawatiran saya juga kepada generasi masa kini dan akan datang, karena saat ini aja sudah marak banyak ya gitu kasus-kasus seperti Lucinta Luna gitu. Jadi saya prihatin untuk anak cucu saya, kita semua ya. Atas keprihatinan itulah saya bikin video ini. Di sini mungkin saya berbagi pengalaman dan bisa jadi juga mungkin kedepannya menjadi contoh untuk orang tua, ibu, bapak muda gitu ya, bagaimana membina anak gitu ya, karena anak itu dibesarkan bukan hanya cukup makan atau pendidikan, tapi juga dari sisi lainnya, mentalnya, secara gendernya gitu ya. Karena mungkin saya sedikit cerita tentang saya ya di sini, bagaimana saya dibentuk oleh keluarga itu ya akhirnya menjadi sosok gender yang jelas gitu ya. Kebetulan karena saya itu lahir dari keluarga besar, jadi saya saudara itu 9 gitu ya, laki-lakinya 3, perempuannya 6 gitu. Yang jadi masalahnya kebetulan saya sosok laki-laki yang lahir di tengah-tengah antara saudara-saudara perempuan saya gitu. Jadi ya anak ke-1 laki, anak ke-2 laki, anak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 perempuan, saya ke-7, terus ke-8, ke-9 perempuan lagi gitu. Jadi ke atas perempuan, ke bawah perempuan gitu. Dan saat itu juga kebetulan di awal-awal saya dibesarkan itu orang tua saya, bapak ayah saya itu kan tentara, jadi jauh di luar kota bertahun-tahun gitu ya. Pulang tuh jarang sekali lah gitu interaksi dengan ayah. Terus ibu juga kerja saat itu, juga ibu sebagai guru ya. Jadi praktis di rumah itu hanya anak-anak aja gitu. Dan saya waktu masih kecil, usia ya balita gitu, belum juga banyak interaksi dengan luar gitu. Kalaupun banyak dengan luar karena lingkungannya kakak saya perempuan, jadi teman-teman yang datang juga perempuan semua gitu. Jadi bagaimana saya itu mengikuti irama permainan kakak saya dan adik saya yang perempuan gitu. Nah, sampai suatu saat terjadi pada saat ibu saya pulang dari kondangan itu, saya dan adik saya memperebutkan tas perempuan, tas undangan itu, yang tas kecil ya, kalau ibu-ibu kan suka bawa tas kalau undangan. Nah, dari kejadian itu akhirnya
saya ingat gitu waktu itu oleh ibu saya, akhirnya tas itu diambil, diamankan, dan setelah itu ada perubahan signifikan. Ya alhamdulillah gitu ya, mungkin karena latar belakang guru juga, jadi ibu saya mungkin peka gitu, baru melihat gitu ya. Tadinya mungkin menganggapnya aman lah ya kalau anak tuh main di rumah gitu, tapi mungkin setelah melihat kenyataan bahwa saya berebut tas wanita, baru sadar gitu, mungkin saat itu waduh ini harus ada perubahan pola pendidikan yang signifikan. Dari situ saya ingat itu peranan orang tua di situ, bagaimana menjadikan gender saya jelas gitu. Pertama, sering didatangkan sepupu saya gitu, jadi dulu ada kebetulan dekat ya, kakak ibu saya tuh tinggalnya dekat rumahnya, jadi sering diajak main ke rumah, jadi saya punya teman laki-laki. Dan sebaliknya, sering juga saya dibawa main ke rumah uak saya gitu. Dan kebetulan uak saya itu atau kakak ibu itu adalah 5 anaknya perempuan semua gitu. Jadi seperti itu. Terus kedua, mainan. Saya mulai dari situ disupport mainan-mainan yang laki-laki seperti mobil-mobilan gitu, pistol-pistolan, dan semualah permainan anak laki itu dilakukan semua oleh ibu. Bahkan ibu juga mendatangkan sosok anak laki-laki gitu. Ya dulu kebetulan ada ART, dan jadi adanya ART itu laki-laki, kebetulan anak masih anak-anak juga ya, mungkin di atas saya ya, usianya di atas saya 2-3 tahunan lah. Dia udah SD, saya masih balita, belum sekolah saat itu gitu. Jadi diciptakan, ibu saya menciptakan lingkungan yang supaya saya tidak makin jauh gitu ya, dari gendernya saya itu. Karena saya laki-laki, maka harus lingkungan laki-laki, harus kelaki-lakian yang ditumbuhkan gitu. Jadi dan kebetulan adanya ART itu karena mungkin dulu di daerahnya dia memang lingkungannya tempat mainnya laki-laki ya, teman permainan juga laki-laki, jadi memang benar menciptakan lingkungan di rumah tuh ya dia laki-laki. Misalnya dia buat layangan, dia main layangan atau mainan-mainan yang lain lah ya, yang kelaki-lakiannya tumbuh gitu. Ya terus ya alhamdulillah gitu, dari situ memang saya mulai terpisah dengan kakak dan adik saya. Dan memang betul gitu, kalau dibiarkan bisa jadi saya menyimpang jauh, karena saya ingat betul waktu orang tua belum melihat kejadian tadi ya yang saya sampaikan, waktu berebut tas itu saya merasa sama saja. Saat waktu balita saya belum bisa membedakan antara laki dan perempuan, saya ingat betul gitu sampai sekarang. Jadi saat itu saya melihat kakak saya yang perempuan, adik saya yang perempuan, dan diri saya ya sama aja gitu. Saya tidak ada melihat ada perbedaan kalau saya laki-laki, mereka perempuan, enggak gitu. Nah ini kalau orang tuanya membiarkan, bahaya ini gitu. Bisa terjadi seperti tadi Lucinta Luna tadi ya, atau Muhammad Fatah tadi gitu. Nah disinilah saya sharing saya di sini seperti ini. Jadi untuk anak orang tua muda gitu ya, jadi misi atau sebagai sosok orang tua, seorang ibu, seorang ayah itu harus peka, harus jeli, terutama kalau ibu-ibu muda tadi punya anak pertamanya adalah perempuan. Karena nanti biasanya kalau anak pertama itu mengasuh ya ke adiknya, mengajak main atau mengasuh. Jadi kalau perempuan yang nanti anak perempuan itu mengasuh ke adiknya dan orang tuanya merasa tenang-tenang aja, hati-hati gitu ya. Jangan merasa aman-aman aja, aman nih main sama adiknya, enggak seperti itu.
gitu. Jadi harus ada hadir sosok ibu soalnya, kecuali kalau anak laki ya, anak yang paling besarnya, kalau dia ngasuh atau ngajak main ke anak perempuan tuh, walaupun tetap harus hati-hati tapi lebih mudah. Biasanya kalau perempuan tomboy itu lebih mudah diterima oleh lingkungannya. Jadi kalau pada saat dia hijrah kembali menjadi sosok perempuan itu lebih mudah, beda dengan sosok laki-laki. Saya juga nggak tahu salahnya di mana gitu, tapi kalau laki-laki berperilaku perempuan pada saat dia mau hijrah itu sulit banget. Bukan pada saya ya, tapi saya melihat kawan-kawan saya yang seperti Muhammad kata tadi, yang awalnya tadi pola asuhnya salah di rumah, pada saat dia udah dewasa dia mau merubah ke gender aslinya, ke track aslinya, itu sulit gitu. Jadi bullyingnya itu keras sekali gitu untuk laki-laki. Jadi lebih harus ekstra untuk anak laki-laki ya gitu. Kalau anak laki-laki ini anak kedua atau ketiga gitu ya apalagi. Jadi peranan ibu harus dominan di situ gitu, supaya jangan sampai salah alur, salah jalan gitu. Karena apa ya, kekhawatiran saya ini karena saya juga nanti kan punya anak cucu. Kalau anak saya mungkin alhamdulillah ya, anak saya dua-duanya perempuan, sudah tumbuh besar, sudah di tracknya lah ya. Tapi cucu saya kan ada kekhawatiran bagaimana nanti itu mendapat pasangan hidupnya gitu kan. Kalau banyak perilaku yang apalagi yang tersembunyi ya, kalau kayak Muhammad Fatah dulu waktu saat dia menjadi Lucinta Luna itu kan jelas dia memproklamirkan gitu bahwa dia merubah gender jadi perempuan. Tapi yang bahaya itu kalau sosok laki-laki tapi jiwanya perempuan, ini lebih bahaya, tersembunyi kan. Makanya banyak kan pernikahan yang sekarang aneh. Mungkin nantilah di video-video berikutnya mungkin disertai berita-berita gitu ya, bagaimana misalnya perempuan nikah dengan perempuan, laki-laki nikah dengan laki-laki yang tidak diketahui lagi gitu ya, itu dibohongi gitu oleh pasangan yang menyalahi gendernya tadi gitu ya. Nah di situ jadi tadi ya, mungkin di video ini saya coba ya diambil kesimpulannya, hati-hati kepada ibu-ibu muda itu. Pertama, pola asuhnya ya dilihat tuh, mau anak laki atau perempuan dia sudah di tracknya belum gitu ya. Nah, kalau laki-laki beri mainan laki-laki dan ciptakan lingkungannya yang kelaki-lakiannya. Kalau perempuan beri mainan perempuan dan ciptakan lingkungannya untuk kenyamanannya di gender perempuannya. Pertama ya, itu bisa macam-macam pola ya. Tadi yang saya sampaikan itu adalah salah satu pola gitu ya. Kalau mungkin kita punya biaya ya bisa tadi kan, misalnya kalau anak perempuan ya beri teman-teman perempuan, apakah saudaranya, tetangganya, atau seperti apa. Kalau laki-laki beri atau ciptakan lingkungan yang kelaki-lakian yang dominan, apakah dia datangkan teman anak-anaknya gitu ya, yang seumur, yang laki-laki, atau ada saudara sepupu yang seumur datangkan gitu, atau kita datangkan gitu ya gitu, atau dalam bentuk mainan gitu, terus atau dalam bentuk pengawasan gitu ya. Jangan dibiarkan kalau misalnya laki-laki atau perempuan menyalahi kodratnya, cara berpakaiannya gitu kan. Ada orang yang tuanya atau mentertawakan, senang gitu atau lucu gitu. Jangan, dari kecil jangan dianggap lucu kalau anak-anak kita menyalahi kodratnya ya. Itu harus dibina, karena pada saat anak-anak terutama balita itu yang saya rasakan itu memang kita belum tahu gender saya itu apa, kita itu apa gitu. Laki perempuan merasa waktu itu sama aja. Nah itulah makanya peranan orang tua di situ gitu. Makanya kalau dalam agama Islam ya, kami di Al-Quran itu betul disampaikan bahwa anak itu gimana orang tuanya, menjadikan Majusi, Nasrani, atau Islam gitu ya. Jadi dalam hal agama pun gimana orang tuanya ya sama, dalam hal gender pun gimana orang tuanya yang membentuknya gitu, yang membinanya, yang mentumbuh kembangkannya ya. Tadi jadi pertama itu diawasi
ciptakan lingkungan, terus apa namanya, di terutama yang anak pertamanya perempuan ke anak keduanya atau ketiganya laki-laki, dan sebaliknya juga ya, harus diawasi gitu ya, harus paham gitu. Terus berikutnya bahwa betul yang disampaikan Ustadz Trisio, jadi peranan pendidikan itu bukan hanya sosok ibu tapi sosok ayah. Dan betul juga yang saya rasakan gitu, karena pola atau apa ya, pengetahuan yang disampaikan dari ayah dan ibu itu berbeda. Mungkin tadi ya, kalau ibu banyak dari sisi hati, perasaan gitu ya, kalau bapak logika gitu ya, pola pikir. Makanya cara memberikan tugas ya dulu, mungkin karena saya anak banyak, jadi mungkin biasa kalau anak banyak itu kan suka ada berbagi tugas peranan gitu ya di rumah tuh ya. Si A tugasnya apa di rumah, si B tugasnya apa. Nah, kalau ayah saya itu banyak memberikan tugas-tugasnya ya memang sesuai gitu ya, polanya gitu. Misalnya ini anak laki ya kasih tugas yang laki-laki, perempuan gitu. Terus setelah dewasa juga dalam diskusi atau dalam kita berinteraksi, banyak yang disampaikannya itu kan, kalau seorang ayah gitu laki-laki itu logika gitu ya, perempuan ya perasaan gitu. Jadi alhamdulillah gitu, saat saya kecil gitu itu pada saat tumbuh kembang itu ada dua sosok itu hadir gitu ya, sosok ayah dan sosok ibu gitu. Jangan, karena kan banyak juga di masyarakat kita seorang ayah itu ya udah mencari uang, pendidikan terserah ibu, enggak seperti itu gitu ya. Apalagi gitu ya kalau di keluarga itu ada anak laki-laki gitu ya, di situ itu lebih penting lagi seorang ayah gitu ya, sehingga supaya tidak terjadi anak-anaknya salah jalan. Ya demikian, mungkin kita akan sambung dengan video-video lain dengan berbagi wawasan dalam hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.